Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di hari ke-9 Ramadan 1442 Hijriah. Dan kali ini saya sama Pak Denny akan membahas tentang amalan utama di bulan Ramadan. Setelah kemarin kita memberikan materi tentang amalan utama, lalu sekarang kita akan membahas lagi tentang amalan utama. Amalan utama apa yang akan kita bahas? Yaitu tentang membaca kitab suci Al-Quran. Kenapa ini salah satu amalan utama di bulan Ramadan? Kita akan cari tahu jawabannya bersama Pak Denny Setiawan, SHI, MH. Silakan Pak Denny. Terima kasih Pak Ram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ram, ini adalah Al-Quran, Yap. beserta terjemahnya. Pasti setiap orang punya salah satu buku idolanya. Yaitu kalau kita yang muslim pasti idolanya adalah Al-Quran. Kalau ada muslim yang tidak mengidolakan Al-Quran sebagai bacaan utamanya, berarti perlu dipertanyakan Keislamannya. Luar biasa berat, ya. Angel. Oleh karenanya ada satu surat di dalam surat Yunus Pak Ram, itu menceritakan kenapa penting baca Al-Quran. Ini saya bacakan dulu Pak ya. Boleh. Jadi ini tartir ala Syekh Sudais. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Artinya apa Pak? Jadi ini adalah salah satu pesan penting dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kenapa kita harus membaca Al-Qur'an. Salah satunya adalah pesan Allah Subhanahu wa taala. Di sini pesannya untuk seluruh manusia. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran yang penting. Apa itu? Al-Qur'an. Yang mana di dalam Al-Qur'an itu adalah penyembuh bagi yang punya penyakit yang ada di dalam dada. Satu. Yang kedua adalah petunjuk bagi manusia tersebut, serta rahmat dan kasih sayang dari Allah kepada yang membacanya. Jadi ada 3 poin Pak Ram. Jadi kenapa kita harus baca Quran? Satu, di dalam Al-Quran ini kalau kita baca, kalau kita nggak ngerti sama sekali cara bacanya Pak Ram, minimal lihat aja, itu sudah menyenangkan. Minimal. Kalau ada orang yang melihat Al-Quran terus ada perasaan nggak senang, merasa kebakar atau apa segala macamnya gitu, berarti lagi-lagi ada kesalahan dalam dirinya. Nah, ada satu cerita Pak Ram. Jadi teman saya itu ketika satu waktu gitu ya, galau dia buka Al-Quran terus baca. Pas dia buka itu ngasal gitu. Pas buka ternyata dia punya ada masalah gitu terkait dengan riba. Pas dia buka itu tentang riba Pak, di dalam surat Al-Baqarah itu ayat terakhir. Dan ada solusinya. Syifa itu kan penyembuh ya, penyembuh itu bisa juga jadi solusi. Jadi setiap kita membaca Al-Quran itu ada solusi hidup dalam kehidupan manusia. Satu itu, jadi penyembuh bagi dada-dada kita yang sudah menumpuk urusan dunia, kemudian urusan sesuatu yang membuat kita nggak tenang, itu bisa disembuhkan oleh Al-Quran. Karena sejatinya Al-Quran ini adalah semacam apa ya, kalamullah untuk interaksi. Jadi seolah-olah Allah itu Ada di dalam Al-Quran ini. Ada interaksi dengan kita. Karena Al-Quran ini isinya adalah solusi hidup. Bagi yang belum membaca, monggo silahkan. Siapapun orangnya, muslim non muslim bebas membacanya. Yang penting kalau muslim itu ada syaratnya. Syaratnya adalah berwudu. Karena seolah-olah kita adalah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama Pak Ram. Jadi sifat ya, sifat itu penyembuh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah fungsinya adalah sebagai petunjuk. Agar kita ini bisa mendapatkan petunjuk. Setiap yang kita baca itu ada petunjuk. Anehnya, kenapa ketika kita mau membuka Al-Quran itu berat? Ini yang masalah. Padahal ketika kita buka, nggak usah kita baca ayat yang ada tulisan cacing-cacingnya padahal. Arab gundul gitu. Kita baca artinya aja. Oh iya ya. Jadi sangat bisa untuk menjadi petunjuk bagi kita semua. Sama kalau kita kayak beli handphone baru itu pasti ada booknya. Ya, manual book. Manual booknya. Untuk apa fungsinya Pak Ram? Buat dibaca harusnya. Dibaca. Kalau ada kesalahan
ketahuan petunjuknya di mana kesalahannya. Seperti itulah Al-Quran. Gitu, Pak. Yang ketiga, yang terakhir adalah kalau kita membaca Al-Quran, Allah sayang sama kita. Gitu, Pak. Allah semakin sayang sama kita karena kita setiap hari berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Pak. Nah, jadi amalan utama ini di bulan Ramadan adalah dalam bentuk kita membaca Al-Quran. Dari sisi pahala pada ada nggak sih perbedaan yang mendasar ketika kita membaca Al-Quran di saat bulan Ramadan dengan di bulan-bulan biasanya? Itu seperti apa perbedaan pahalanya, Pak? Kalau Al-Quran ini kan dia diturunkan Al-Quran ini ketika bulan Ramadan, Pak. Betul, 17 Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dia sebagai petunjuk bagi kaum manusia semuanya dan menjadi pembeda. Orang yang yakin adanya Al-Quran turun pada bulan Ramadan, adanya Allah lewat Al-Quran ini, kemudian dia semakin yakin, maka jadi pembeda antara kaum yang yakin dengan tidak yakin. Yang yakin maka akan berada di barisan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi pertanyaannya adalah pahalanya. Karena ini adalah diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan, pahalanya adalah kalau kita baca Al-Quran normalnya, Pak. Normalnya nih di 2 Ramadan, man qara'a harfan minal Qur'an falahu asyrun. Wala aqulu alif lam mim asyrun walakin alif asyrun lam asyrun mim asyrun. Apa artinya, Pak? Siapa saja yang membaca Al-Quran dia akan mendapatkan 10 pahala. Saya tidak mengatakan kata Nabi itu mengatakan bahwasanya alif lam mim itu 10, tapi alif itu 10 pahalanya, kemudian lam itu 10, mim itu 10. Bayangkan kalau kita baca satu huruf saja 10 kali lipat. Di luar Ramadan seperti itu dapatnya. Apalagi di dalam Ramadan, semua amalan yang kita lakukan berupa kebaikan-kebaikan yang wajib dengan tidak wajib, maka pahalanya itu dilipat gandakan 700 atau 100 kali lipat. Gitu, Pak. Jadi kalau kita dapat 10, berarti nanti satu huruf bisa dapat 700. Seperti itu, Pak. Nah, namun kadang sudah dikasih tahu nih pahalanya sangat besar karena merupakan amal utama. Namun sayangnya kan masih banyak jarang mengamalkan tersebut. Nah, terutama untuk anak-anak muda. Ada nggak sih tips dan triknya untuk kita sebagai remaja muslim itu jadi pembiasaan membaca Al-Quran? Bagaimana cara membiasakannya? Tipsnya pertama memang harus dari keluarga dulu. Keluarganya itu berarti leadernya adalah abi sama uminya atau bapak ya, ayah ibunya. Kalau ayah ibunya ini oke segala macam, insya Allah anak-anaknya akan ikut. Yang kedua dari lingkungannya juga harus terkondisikan. Sekarang kan lagi ngetren ada istilahnya tahsin, tilawati, metode umi gitu kan ya, banyak hal di sekolah ataupun di madrasah-madrasah semacam TPA itu ada. Kalau bisa dikondisikan dua ini, pasti lingkungannya akan terbentuk. Tapi kalau enggak, ini yang sama sekali enggak barang. Ya, gimana solusinya? Kalau enggak sama sekali, gimana membiasakannya? Harus kita paksakan dengan sendirinya. Karena tidak bisa lagi faktor, Bapak pernah dengar nggak? Faktor kehancuran diri seseorang itu bukan faktor eksternal, tapi internalnya. Internalnya harus dipaksakan. Jadi ibadah itu memang harus dipaksakan, Pak. Kalau nggak dipaksakan, kita tidak akan terbiasa. Kalau kita tidak terbiasa, kita tidak akan mendapatkan kebiasaan yang baik. Nah, makanya dipaksakan. Kemudian yang kedua, cari edukasi lewat YouTube. Sekarang kan banyak hal-hal ya yang berbau Al-Quran. Apa saja yang kita cari bisa. Apa aja yang ada tentang Al-Quran pasti kita bisa mencari di YouTube. Kalau selemah-lemahnya lagi nggak mau lagi baca Quran karena ketidakbiasaan atau ketidakbisaan dia membaca Al-Quran, malas segala macam, ya setel murotal ya. Kalau nggak mau lagi masalah ini berarti ya memang harus dibacakan Al-Quran ketika dia tidur selamanya. Astagfirullah. Seperti itu, Pak. Oke, jadi untuk pembiasaan sebenarnya gampang dibuat mudah ya badannya. Kalau memang asal ada niat. Kalau memang ragu buat membuka Al-Qurannya, di Play Store juga ada ada ya. Jadi sebenarnya digital itu bicara soal ini, digital sama dengan kita memegang Al-Quran secara resmi itu ada perbedaannya nggak sih beda. Kalau ini namanya mushaf ya. Jadi memang ketika kita memegang Al-Quran ini berarti harus
berwudu. Kalau di handphone dia tidak mushaf, karena bukan bentuk lembaran-lembaran. Mushaf itu kan lembaran. Jadi kalau di handphone dia tidak bentuk lembaran, boleh saja kita sampai bawa ke kamar mandi sambil ngising gitu ya, boleh saja, nggak masalah, asal jangan dibaca. Nah, karena sebenarnya handphone itu bukan Al-Quran, tapi Al-Quran ada di handphone. Seperti itu Pak. Nah itu memudahkan si remaja muslim buat membacanya juga. Oke, di hari ke-9 ini kita dapat manfaat banyak banget dari amalan utama tentang pembacaan Al-Quran. Kita tahu di bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Jadi masa iya nggak bisa baca Al-Quran sih? Minimal tadi Pak Dani sudah bilang murotalah, dengerin setel di YouTube. Itu juga salah satu amalan utama yang bisa kita pergunakan selama puasa Ramadan 1442 Hijriah ini. Oke, mungkin itu yang bisa kami share tentang kalian. Pada kalian itu yang bisa kami lakukan. Semoga besok akan ada materi-materi seru lainnya. Kita akan bahas selanjutnya tentang apa. Tunggu di channel selanjutnya. Kami undur diri. Saya Pak Rama dan Pak Dani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.